Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir saya, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Pencarian Kedai Kopi. Di pendahuluan latar belakang, saat ini masih banyak kafe di seluruh Indonesia yang masih menggunakan sistem tradisional dalam menjalankan sistem administrasi maupun sistem penjualan produk unggulan mereka. Belum adanya sistem komputerisasi yang baik untuk sistem administrasi maupun sistem penjualan produk-produk mereka. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala, diantaranya adalah masalah biaya atau anggaran, serta SDM yang belum memahami teknologi internet. Oleh karena itu, di sini saya merancang sebuah sistem pencarian lokasi kafe melalui sebuah aplikasi yang berbasis web. Semua data mengenai produk yang dijual akan ditampilkan pada aplikasi tersebut, serta laporan data penjualan yang dapat dengan mudah untuk dilihat. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil perumusan masalah, yaitu satu, bagaimana membangun sebuah perancangan sistem informasi pemasaran. Dua, bagaimana cara memberi informasi dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan suatu produk. Batasan masalah. Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, supaya penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu perancangan web aplikasi mengenai pencarian lokasi kafe di suatu wilayah. Kedua, tipe jaringan koneksi internet. Tujuan penelitian dari pelaksanaan analisis ini adalah perancangan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat membantu masyarakat dalam pencarian ataupun menemukan lokasi kafe yang berada di wilayah domisili. Manfaat penelitian yaitu satu, mempermudah masyarakat dalam menemukan lokasi kafe yang berada di suatu wilayah. Dan dua, dapat menjadi solusi bisnis yang baik dalam masa pandemi COVID-19. Landasan teori. Yang pertama yaitu ada user interface. User interface bisa digunakan untuk menggantikan istilah Human Computer Interaction atau HCI. Semua yang ditampilkan di layar, membaca dalam sebuah dokumen, dan memanipulasi dengan mouse atau keyboard merupakan bagian dari user interface. Fungsi dalam sebuah dokumen dan fungsi dari user interface atau UI adalah menghubungkan dan menyebarkan informasi dari sistem ke pengguna maupun sebaliknya. Dengan demikian, UI dapat diartikan sebagai mekanisme interrelasi dari perangkat lunak dan perangkat keras membuat pengalaman berkomputer. User interface dari sisi software memiliki dua bentuk, yaitu GUI atau Graphical User Interface dan CLI atau Command Line Interface. Sedangkan dari sisi hardware memiliki beberapa bentuk sebagai berikut, yaitu ADB atau Apple Desktop Bus, serta Firewire, dan USB. Selanjutnya ada User Experience. User Experience merupakan bentuk user dapat merasakan kesenangan dan kepuasan dari menggunakan sebuah produk, baik memegang ataupun melihat produk tersebut. UX tidak dapat dirancang oleh desainer, tapi desainer dapat menerjemahkan keinginan user menjadi UX yang baik. Di bab 3 terdapat analisis dan perancangan. Metode pengembangan perangkat lunak. Metode yang akan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak saat ini menggunakan metode Software Development Lifecycle atau SDLC. Software Development Lifecycle adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap, yaitu rencana, planning, analisis, desain, implementasi, uji coba,
dan pengelola. Manajemen proyek penelitian. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu Figma. Figma merupakan editor grafis vektor dan alat prototyping dengan berbasis web serta fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk Mac OS ataupun Windows. Aplikasi pendamping Figma Mirror untuk Android dan iOS memungkinkan untuk melihat prototipe Figma pada perangkat seluler. Rangkaian fitur Figma berfokus pada penggunaan dalam antarmuka pengguna dan desain pengalaman pengguna dengan penekanan pada kolaborasi waktu yang nyata. Ini adalah aplikasi desain UI dan UX yang dapat Anda gunakan untuk membuat situs web, aplikasi, atau komponen yang dapat diintegrasikan ke dalam proyek lain. Dengan alat berbasis vektor yang hidup di cloud, Figma memungkinkan para penggunanya untuk bekerja di mana saja dari browser. Cara ini termasuk alat CP yang dibuat untuk desain, pembuatan prototipe, kolaborasi, dan sistem desain organisasi. SDLC terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, requirement analysis ataupun kebutuhan analisis. Di tahap ini lebih kepada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu desain atau perencanaan. Rancangan sistem dibuat sebagai tindak lanjut dari prototipe yang sudah dibuat sebelumnya menjadi tampilan hasil jadi yang menunjukkan proses alur saat menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya development, perkembangan. Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem dan lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak yang menjadi syarat dari Initial Operational Capability Milestone atau batas tonggak kemampuan operasional awal. Selanjutnya yaitu maintenance atau pemeliharaan. Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Aktivitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan, dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan user. Di bab 4 terdapat hasil dan analisis. Berikut ini tampilan antarmuka aplikasi Fineco yang telah kami rancang. Di halaman awal dapat kita lihat disebut juga beranda. Di beranda ini terdapat pilihan kafe-kafe rekomendasi yang ada di suatu wilayah. Selain itu juga user dapat mencari lokasi kafe maupun tempat nongkrong yang sesuai minat mereka yang ada di wilayah domisili mereka masing-masing. Di sini kami menggunakan campuran warna yang agak soft yang membuat mata user tidak mencolok saat melihatnya. Selanjutnya, di halaman berikutnya merupakan halaman deskripsi dari sebuah kafe. Jika di sebelumnya kita dapat mencari apa saja kafe yang terdapat di suatu wilayah, maka di halaman ini merupakan halaman yang menunjukkan deskripsi dari kafe yang kita pilih sebelumnya. Di sini juga memuat informasi mengenai fasilitas pendukung yang terdapat pada kafe tersebut. Selain itu juga terdapat lokasi kafe dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Dan juga terdapat ulasan singkat yang pernah ditulis oleh pengunjung yang sudah merasakan sensasi bersantai di kafe tersebut. Selanjutnya ini ya di menu pilihan ya, dapat kita lihat juga di bagian ini terdapat penjelasan mengenai apa saja menu yang dihidangkan pada kafe tersebut. Terdapat juga price list atau harga yang antar segala produk di menu ini, sehingga user dapat mengetahui kira-kira
berapa sih yang dibutuhkan untuk dapat menikmati santap siang maupun untuk bersantai di kafe tersebut. Yang terakhir, penutup kesimpulannya yaitu satu, berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Fiindco yang kami rancang dengan menggunakan aplikasi Figma dapat menjalankan semua fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut sesuai dengan fungsi-fungsinya. Yang kedua, dengan adanya aplikasi Fiindco ini, diharapkan dapat membantu user dalam mencari lokasi kafe yang tepat untuk dapat bersantai dan menghabiskan waktu luang. Adapun saran yang dapat diambil dari laporan ini adalah menerapkan teknologi informasi yang mampu mengumpulkan data mengenai referensi dari sebuah tempat atau lokasi. Satu, agar bisa digunakan secara maksimal, sistem yang dirancang dapat dikembangkan lebih lengkap lagi dengan tambahan menu yang beragam. Dua, agar bisa digunakan secara maksimal, sistem yang dirancang dapat dikembangkan lebih lengkap lagi dengan tambahan menu yang beragam. Baiklah, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan terhadap penjelasan yang saya berikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.